Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa televisi Roja dan Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik pada kita semuanya untuk dapat menjalankan aktivitas kita dengan penuh perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita masih membahas bab yang ke-81, yaitu bab an-nahyi an su'alil imarah, bab tentang larangan bagi seorang untuk meminta agar dia mendapat jabatan atau menjadi pemimpin. Dan hendaklah dia meninggalkan kepemimpinan itu apabila memang tidak wajib baginya dan masih ada orang lain yang pantas untuk memimpin, maka hendaklah dia memilih untuk tidak menjadi pemimpin. Dan telah kita bahas, yaitu hadis yang pertama dari bab ini, hadis Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarah, jangan kamu mencari atau meminta al-imarah, kepemimpinan. Fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Karena sungguhnya kalau engkau diberikan tanpa permintaan darimu, maka engkau akan ditolong. Siapa yang menolongnya? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan taufik, akan memberikan inayah kepada orang yang dia diminta untuk menjadi pemimpin, bukan dia yang mencari kepemimpinan itu. Wa in utitahan an mas'alatin wukilta ilaiha. Dan apabila engkau diberikan suatu kekuasaan karena engkau yang memintanya, yang mencarinya, maka engkau akan dibiarkan. Engkau bersandar pada dirimu di dalam memegang amanah tersebut. Tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza halafta an yaminin, apabila engkau bersumpah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, fara'aita ghairaha khairan minha, lalu engkau melihat bahwa yang berlawanan dengan apa yang kamu bersumpah itu lebih baik, fa'til ladzi wa khairun, maka lakukanlah yang lebih baik. Wa kaffir an yaminik, dan batalkan sumpahmu dengan kamu membayar kafarah sumpah. Dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita membahas hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Dzar, yang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, "Ya Abu Dzar, inni araka dhaifan." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat engkau, aku memandangmu adalah seorang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan sesungguhnya aku menginginkan bagimu dari suatu kebaikan apa yang kuinginkan untuk diriku. La ta'ammaranna ala thnaini wa la tawallayanna mala yatim. Jangan engkau menjadi orang yang memimpin, ya, wala tawallaya ila ta'ammaranna ay la tasiranna hakiman aw amiran. Jangan sekali-kali engkau menjadi seorang hakim, yakni penguasa, pemimpin sebuah wilayah, atau seorang amir. Ya. La ta'ammaranna ala ithnain. Jangan engkau menjadi pemimpin satu wilayah, meskipun mungkin penduduknya hanya 2 orang. Wala tawallayanna mala yatim. Dan jangan engkau menjadi orang yang diwasiatkan padamu tentang harta anak yatim. Ya. Nah, ini wasiat Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia, beliau seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat zuhud dalam hidupnya. Hidup apa adanya, tidak mau berlebih-lebihan. Beliau adalah orang yang tidak mempunyai harta, ya, karena kezuhudannya radhiyallahu anhu. Nah, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menasihati Abu Dzar. Karena di antara sifat Nabi SAW itu beliau menginginkan kebaikan, ya, untuk umatnya, apalagi para sahabatnya yang dekat dengan beliau. Dan beliau tahu mereka satu persatu. Maka beliau sangat menginginkan kebaikan bagi mereka. Beliau inginkan keselamatan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Nah, oleh karena itu Rasul alaihissalam mewasiatkan atau menasihati Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tentang masalah kepemimpinan. 2 hal yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Abu Dzar. Yang pertama adalah jangan sampai engkau menjadi seorang pemimpin yang menguasai satu wilayah, ya, meskipun penduduknya sedikit. Ya. Yang kedua, jangan engkau mengemban amanah berupa harta anak yatim. Ya. Karena Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau memiliki sifat yang sangat zuhud. Oleh karena itu Nabi SAW khawatir kalau amanah yang diberikan kepada beliau berupa wilayah kepemimpinan misalnya, atau harta yang diamanahkan kepada beliau itu terabaikan. Sehingga Nabi SAW mewasiatkan beliau karena kekhawatiran tersebut. Karena Nabi SAW mengetahui kelemahannya, ya, ketidakmampuannya dalam mengurusi hal tersebut. Dan Nabi SAW menginginkan kebaikan bagi sahabatnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, ya Abu Dzar, inni araka dhaifan. Sesungguhnya aku melihat engkau seorang yang lemah. Kata para ulama, dhaifan yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini, aila kudrata ladaik. Engkau tidak mempunyai kemampuan alal qiyami bi'a'ba'il wilayah. Engkau tidak memiliki kemampuan untuk mengemban tugas-tugas kepemimpinan. Ini makna dhaif. Aku melihat engkau lemah. Sebagian ulama mengatakan, ay dhaif anil qiyami bima yata'ayyanu alal amir min mura'ati masalihir ra'iyyah ad-dunyawiyah wa diniyah. Jadi maksud dengan
kata dhaif, wahai Abu Dzar, sungguhnya aku melihat engkau seorang yang lemah, ai anil qiyami, lemah dalam melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang pemimpin, ya, berupa menjaga, memelihara, yaitu kemaslahatan, kebaikan-kebaikan rakyat, baik dari sisi keduniaan maupun dari sisi agama. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada beliau sebagai seorang yang lemah. Lalu kata beliau alaihissalam, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan sungguhnya aku menginginkan bagimu satu kebaikan sebagaimana aku menginginkan kebaikan itu bagi diriku. Dan ini tentu adalah merupakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini semestinya sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim, setiap orang mukmin, apalagi seorang dai. An-Nabi SAW disifati oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minin, raufur rahim. Azizun alaihi ma anittum, amat berat rasa olehnya, yani oleh Nabi SAW, akan penderitaan kalian. Jadi beliau tidak mau umatnya menderita, karena beliau selalu ingin kebaikan bagi mereka. Maka beliau tidak menghendaki, atau beliau sangat merasa berat dalam dirinya akan penderitaan umatnya. Ini sifat yang mulia. Ya, seorang mukmin, dia tidak mau saudaranya tertimpa sesuatu penderitaan, sebagaimana dia tidak mau dan tidak menghendaki penderitaan itu menimpa dirinya. Ya. Harisun alaikum bil mu'minin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat antusias, sangat bersemangat agar kalian menjadi orang-orang yang beriman, yang dengan keimanan kalian yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Harisun alaikum bil mu'minin. Oleh karena itu beliau berdakwah siang dan malam, menyampaikan risalah Allah, ya, dalam mengajak manusia, ya, kaumnya dan umat ini untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang menjadi kewajiban mereka untuk mengimaninya. Harisun alaikum bil mu'minin, raufur rahim, dan beliau adalah orang yang sangat, ya, belas kasihan dan sangat menyayangi kamu sekalian. Itu adalah sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau mengatakan di sini, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku menghendaki kebaikan bagimu, yaitu apa yang aku kehendaki untuk diriku. Ya. Dan ini sifat seorang mukmin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia menginginkan satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Setelah beliau menyebut kalimat-kalimat ini sebagai muqaddimah, ya, yang akan menjadikan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menerima wasiat beliau dengan hati yang lapang, dada yang lapang, dada yang luas. Baru kemudian beliau menyebutkan, la ta'ammaranna ala thnain. Jangan kamu menjadi seorang pemimpin yang memimpin walaupun hanya 2 orang engkau memimpinnya. Ya, wala tawallayanna mala yatimin, dan jangan sekali-kali kamu menerima wasiat harta anak yatim. Ini yang ingin dinasihati oleh Nabi SAW kepada Abu Dzar. Tetapi beliau memberikan muqaddimah, ya, dengan 2 kalimat pertama. Ya Abu Dzar, ya, kata beliau, ya wahai Abu Dzar, inni araka dhaifan, sungguhnya aku melihat engkau adalah seorang yang lemah. Karena beliau seorang yang zuhud, yang tidak mencintai dunia ini, ya, tidak menyukai harta, hidup apa adanya,
radhiyallahu taala anhu ardah. Itu Abu Dzar. Maka Nabi SAW memberi muqaddimah ini yang pertama. Dan yang kedua, beliau mengatakan, aku menghendaki satu kebaikan untuk dirimu, sebagaimana aku menghendaki kebaikan untuk diriku. Ya. Baru kemudian beliau menyebut apa yang ingin beliau sampaikan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nah, tentu di dalam hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu larangan bagi seorang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, ya, dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengemban tugas-tugas kepemimpinan, hendaklah dia meninggalkan kepemimpinan itu. Ya, tidak boleh dia menerima atau mengambil kepemimpinan tersebut kalau dia tahu bahwa dirinya tidak sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai pemimpin. Karena sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa kepemimpinan adalah amanah yang dipikulkan Allah kepada seorang hamba. Dan setiap amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang pemimpin tidak boleh menyia-nyiakan apa yang dipimpinnya. Dia mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab. Ya. Makanya kita melihat para pemimpin kaum muslimin semacam Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya, bagaimana mereka ketika memimpin. Ya. Jalan di malam hari, memeriksa keadaan rakyatnya, ya, berupaya untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat mereka, takut berbuat dosa, takut menzalimi manusia, ya, karena kepemimpinan adalah amanah yang Allah berikan pada seorang hamba. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan atau kewajiban untuk menjaga harta anak yatim. Jika seorang diberikan wasiat untuk mengelola harta anak yatim, ya, maka dia mempunyai kewajiban untuk mengelolanya dan cara yang terbaik. Jangan sampai dia menyia-nyiakan harta itu, ya, atau meremehkan, menggampangkan, membiarkan sehingga harta itu menjadi habis atau rusak. Nah, oleh karena itu seorang kalau memang dia mengetahui dirinya, tatkala misalnya ada kerabatnya yang meninggal, lalu dia mempunyai anak dan anak ini menjadi anak yatim, kemudian dia diminta untuk menjadi sebagai orang yang mengelola harta anak yatim ini, apabila dia tidak mampu, maka jangan menerima. Karena termasuk di antara dosa-dosa besar adalah makan harta anak yatim. Yang tentu juga di sini termasuk merusak harta anak yatim, menyia-nyiakan harta anak yatim. Ya. Ini hukumnya adalah dosa besar. Bahkan ada sebagian ulama salaf mengatakan bahwa di antara akibat dan dampak dari orang yang memakan harta anak yatim atau menyia-nyiakan harta anak yatim, ya, di antara akibatnya adalah dalam perjalanan kehidupan manusia, yaitu su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Su'ul khotimah itu mati dengan jelek. Maka dari itu Rasul SAW menyebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim tentang as-sab'ul mubiqat, 7 macam dosa yang termasuk dosa-dosa besar. Dan 7 dosa ini bukan berarti dosa besar itu hanya 7, tidak. Dosa besar itu banyak. Tapi yang disebutkan dalam hadis, satu hadis Nabi SAW adalah as-sab'ul mubiqat. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ijtanibu as-sab'al mubiqati. Jauhilah kalian dari 7 perkara yang akan membinasakan kalian.
Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara yang akan membinasakan seseorang tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billahi. Yang pertama adalah syirik pada Allah Azza wa Jalla. Karena kesyirikan ini bersuatu dosa yang amat besar. Seorang apabila meninggal, apabila mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, dalam keadaan dia belum bertobat dari syiriknya, maka dia kekal dalam neraka, tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu, hati-hati terhadap dosa syirik. Kata beliau yang pertama, asyirku billah. Yang kedua, sihir. Perbuatan sihir, termasuk mempelajari ilmu sihir, atau mengajarkan ilmu sihir pada seorang, ini termasuk dosa besar. Apalagi mengamalkan sihir itu kepada orang lain. Ya, mengenakan sihir itu kepada orang lain. Walaupun sebetulnya sihir itu semua dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas bahwa perbuatan sihir ini adalah penyembahan kepada syaitan. Karena para tukang sihir itu mereka takluk, tunduk, patuh kepada syaitan-syaitan mereka yang memberikan ilmu sihir itu. Makanya dosa sihir termasuk dosa yang amat besar. Kalau seorang tidak bertobat dari dosa tersebut sampai dia meninggal, maka dia terancam dengan kebinasaan, dengan neraka jahannam, naudzubillahi min dzalik. Kemudian wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Yang ketiga, kata beliau SAW, dari hal yang membinasakan seorang, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, kecuali dengan hak. Jadi membunuh jiwa tanpa alasan, ini adalah hukumnya haram. Tapi kalau membunuh jiwa karena beralasan, karena hak, misalnya dalam menjalankan kisos, seorang membunuh, kemudian dia ditangkap orang yang membunuh ini, lalu diproses perkaranya, ya. Setelah diproses perkaranya, diputuskan oleh al-qadhi, oleh hakim yang menjalankan hukum Islam, diputuskan bahwa orang ini harus dibunuh, dikisos. Makanya termasuk bunuh dengan hak, karena rangka melaksanakan hukum Allah, yang mana seorang yang membunuh, ya, tanpa alasan, maka dia pun akan mendapatkan balasan yang sama, yaitu dibunuh. An-nafsu bin nafsi. Satu jiwa dengan satu jiwa. Seorang yang membunuh, dia pun dibunuh. Dan itu setelah proses. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa aklur riba. Yang diharamkan dan termasuk yang membinasakan seorang adalah makan riba. Ya, apalagi makan riba yang seperti di zaman jahiliyah. Setiap sekali seorang menunda pembayaran hutangnya, maka dinaikkan ribanya. Ya, seorang tunda lagi, dinaikkan lagi. Ya, ini hukumnya adalah haram. Dan yang kita sayangkan masih ada di antara kaum muslimin yang makan harta riba ini. Mereka hanya duduk di rumahnya, tidak punya kerjaan, tapi mereka punya duit. Mereka pinjamkan kepada orang-orang dan bunga tertentu. Ya, ini termasuk dosa besar. Ya. Dia kalau dibangkitkan di hari kiamat, ibarat seorang gila yang bangkit dari tidurnya. Waliyadzubillah. Jadi makan riba, termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena riba ini memakan keringatnya orang lain, jerih payahnya orang lain. Ya. Makanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah memerangi orang-orang yang makan riba. Ya. Kemudian yang kelima, yang diharamkan dalam hadis ini dan yang akan membinasakan seorang, wa aklu malil yatim. Makan harta anak yatim. Anak yatim itu yang ditinggal mati oleh orang tuanya, oleh ayahnya di saat dia masih kecil. Kalau orang tuanya meninggalkan harta, maka hartanya itu dipelihara
hartanya dijaga, dijalankan hartanya dengan sebaik-baiknya untuk menghidupi anak yatim tersebut. Nah, kalau ada orang yang makan harta anak yatim, padahal dia cukup, ya, dan dia dengan sengaja memakan harta anak yatim, maka hukumnya haram. Ya. Karena ini termasuk dosa besar yang akan menghancurkan, membinasakan seseorang, yaitu dengan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-6, wa al-firar yaum az-zahfi. Termasuk dosa besar, ya, yang akan membinasakan seorang, yaitu seorang yang berlari dari medan peperangan. Setelah pertemuan antara satu kelompok kaum muslimin dan kaum kufar berperang, lalu ada orang dari kaum muslimin ini dia mengundurkan diri atau dia melarikan diri dari peperangan tersebut tanpa alasan atau karena takut dari peperangan itu, maka ini termasuk yang membinasakan seorang. Tapi kalau dia mengundurkan diri karena suatu alasan yang memang alasannya secara syar'i, maka ini dibolehkan. Adapun seorang yang mengundurkan diri dari peperangan setelah dua pasukan bertemu, maka ini termasuk dosa besar yang dengannya seorang akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla, karena ini termasuk perbuatan dosa besar. Kemudian yang terakhir yang ke-7 adalah wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita-wanita yang mereka senantiasa menjaga kehormatan diri mereka. Wanita-wanita yang mereka beriman pada Allah dan mereka lalai dari tuduhan orang yang menuduh mereka yang berzina, padahal mereka wanita-wanita menjaga kehormatan diri mereka. Mereka adalah wanita-wanita yang beriman dan mereka tidak pernah terlintas dalam diri mereka untuk berbuat zina. Orang seperti ini dituduh berzina. Maka penuduh ini termasuk dia membinasakan dirinya. Ini termasuk dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam 7 perkara yang akan membinasakan seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran tentang semangat Islam dalam menjaga yang kepentingan umum. Makanya seorang yang memimpin, ya, dalam sebuah kepemimpinan, dia harus memikirkan, harus berupaya, bekerja keras untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Ya, untuk melaksanakan kemaslahatan bagi rakyatnya. Untuk memakmurkan mereka, memberikan ketenangan pada mereka, ya, dalam beribadah pada Allah, di dalam melakukan amalan-amalan, aktivitas-aktivitas mereka, itu semua terjamin dan aman dan penuh kebaikan. Maka tugas seorang pemimpin bukanlah tugas yang mudah, bukanlah tugas yang gampang. Apalagi seorang yang beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya, beriman kepada adanya hari kebangkitan. Kalau seorang tidak beriman pada hari kiamat, ya mungkin dia berbuat semaunya. Karena dia tidak beriman pada hari kiamat. Ya. Dia menganggap hari kiamat itu hayalan. Ya. Dia mungkin berbuat semaunya. Tapi seorang yang beriman bahwa dia akan mati. Setelah mati dia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Dan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Ini tentu suatu hal yang berat. Maka dari itu seorang pemimpin, dia melaksanakan amanah, yang amanah itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu orang yang lemah jangan menjadi pemimpin. Para ulama menyebutkan di dalam Islam ini di antara syarat seorang jadi pemimpin, ya, ada 2 perkara selain yang lainnya. Yaitu terambil dari firman Allah Azza wa Jalla ketika putri seorang yang soleh mengatakan kepada ayahnya tentang Nabi Musa, Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau menyewa, yang untuk memberikan amanah, adalah orang yang kuat dan orang yang
terpercaya. Ya, kuat, mampu, mempunyai kemampuan dalam memimpin. Dan orang yang amanah. Ini yang seyogyanya menjadi pemimpin dan menjadi syarat seorang menjadi pemimpin. Ya, al-quwwah, kemampuan. Dia memiliki kemampuan, keahlian, dan dia adalah orang yang amanah menjalankan apa yang diamanahkan kepadanya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keharusan untuk menasihati seorang muslim ya terhadap saudaranya. Kalau dia melihat di sana ada satu hal, satu aib, satu hal yang cacat, hendaknya dia menasihati kepada saudaranya. Ya, nasihati dengan baik. Kalau saudaranya menyimpang, dinasihati. Ya, bukan dibeberkan di medsos, bukan dicela dan celaan-celaan yang tidak sepatutnya. Ya, ini bukan caranya seorang muslim ya dalam menasihati saudaranya atau dalam berinteraksi dengan saudaranya. Hendaklah dia menasihati, dia mengingatkan dengan cara yang baik. Karena apa? Seorang mukmin menghendaki kebaikan bagi saudaranya, sebagaimana dia menghendaki kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam menyampaikan suatu nasihat itu ada caranya, ada metodenya. Hendaknya seorang misalnya dia mempunyai niat yang benar dalam menasihati saudaranya. Kemudian dia menyebut hal-hal yang bermanfaat bagi saudaranya sebelum dia menasihati saudaranya itu. Ya. Kemudian dia tunjukkan betul kesungguhannya dalam menasihati dan keikhlasannya bahwa dia betul-betul menasihati saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini insyaallah taala dengan demikian orang yang dinasihati akan menerima karena niat orang menasihati dengan niat yang baik. Ya. Niat yang baik. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu menyebabkan seorang selalu menginginkan kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Dan dia tidak menginginkan keburukan bagi saudaranya sebagaimana dia tidak menginginkan keburukan itu menimpa dirinya. Ya, ini diantara tanda kecintaan seorang pada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Kemudian juga hadis ini ya menjelaskan kepada kita tentang besarnya tanggung jawab seorang pemimpin, dan oleh karena itu Nabi sallam ya mengingatkan dalam hadis ini agar jangan sampai seorang yang tidak mampu dia itu mengejar kepemimpinan karena ini akan berdampak buruk bagi dirinya dan dia akan menyesal di hari kiamat kelak yang tidak ada manfaatnya penyesalan di hari tersebut. Hadis yang berikutnya. Wa anhu juga dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Kata beliau, "Qultu ya Rasulullah, ala tastamiluni?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengangkat aku, menjadikan aku seorang yakni pemimpin?" Artinya untuk memakai aku memimpin di satu wilayah. Ini pertanyaan Abu Dzar kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ala tastamiluni? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau angkat aku menjadi orang yang bermanfaat, misalnya di suatu masyarakat, satu komunitas? Ya. Fadaraba biyadihi ala mankibai thumma qala. Maka Nabi sallam kemudian yaitu menepuk pundak Abu Dzar radhiyallahu an. Thumma qala, lalu beliau berkata kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, innaka dha'if." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Wa innaha amanatun, dan sungguhnya wilayah kepemimpinan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan bahwasanya kepemimpinan itu di hari kiamat kelak akan menjadi sesuatu yang menghinakan seorang
dan akan menjadi sesuatu yang menjadikan seorang menyesal. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali seorang yang betul-betul dia mengambil amanah kepemimpinan itu dengan sebenarnya. Dia menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Wa addal ladzi alaihi fiha, dan dia menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa televisi Roja dimanapun Anda berada, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang peringatan Nabi SAW terhadap atau seputar kepemimpinan. Abu Dzar ketika mengatakan dan bertanya kepada Rasulullah, ya seakan-akan beliau meminta, ya Rasulullah, tidakkah engkau jadikan aku seorang pemimpin di satu wilayah? Ini aku menjadi wakilmu di satu tempat tertentu. Maka Nabi SAW ya memukul dua pundak Abu Dzar. Ini menunjukkan kedekatan Nabi SAW dengan Abu Dzar radhiyallahu an. Lalu beliau mengingatkan, dan ketika beliau memukul pundak Abu Dzar juga menunjukkan bahwa apa yang akan beliau sampaikan ini dari pertanyaan Abu Dzar adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat urgen untuk didengar, untuk direnungkan ya, oleh kita semuanya. Kata beliau, ya Abu Dzar, innaka dhaif. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seorang yang lemah. Wa innaha amanatun, dan bahwasanya kepemimpinan itu adalah amanah. Adalah amanah. Ya. Ini amanah yang dipikulkan kepada pundak seseorang. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan kepemimpinan itu di hari kiamat kelak akan menjadi sesuatu yang hina, yang mempermalukan seorang, dan akan menjadi sebuah penyesalan. Kecuali, kata beliau, illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang betul-betul mengambil amanah itu, menjalankan amanah tersebut, kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya. Wa addal ladzi alaihi fiha, dan dia melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya terhadap kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang tidak akan celaka. Adapun sekedar menjadi seorang pemimpin padahal tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai keahlian, ini akan menjadi tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di antara pelajaran yang diambil oleh kita dari hadis yang baru kita dengar tadi, bahwa orang yang meminta untuk menjadi pemimpin itu jangan diberikan. Ya. Karena Islam tidak memberikan kepemimpinan itu kepada yang memintanya, atau orang yang antusias, semangat untuk meminta kepemimpinan tersebut. Tetapi kepemimpinan itu justru diberikan kepada orang yang tidak meminta akan kepemimpinan tersebut. Ya. Jadi orang yang dia justru menolak jadi pemimpin, ini yang diberikan kepemimpinan tersebut. Kemudian juga bahwa wilayah kepemimpinan adalah sebuah amanah yang besar dan tanggung jawab yang apabila tidak dijalankan yang sebaik-baiknya, ini akan menimpa orang yang diberikan amanah tersebut. Ya, oleh karena itu barang siapa yang diberi amanah ya untuk atau diberi amanah suatu kepemimpinan, maka hendaknya dia menjalankan kepemimpinan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai dia khianat terhadap kepemimpinan tersebut. Ya, karena ini adalah amanah. Ya, kepemimpinan adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dijalankan dengan baik, maka orang akan selamat. Bahkan kalau dia sebagai seorang yang adil, dia akan menjadi orang yang mendapat
naungan Allah di hari kiamat yang mana pada hari tersebut tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang memimpin dan dengan penuh amanah dan tanggung jawab, ya, dengan menjalankan yang sebaik-baiknya, maka dia mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Innakum satahrisuna 'alal imarati. Sesungguhnya kalian akan betul-betul tamak kepada kepemimpinan, ya. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dan kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Yakni hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kelak di waktu yang akan datang, ya, sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, setelah para khulafa ar-rasyidin, yaitu akan muncul, ya, orang-orang, bahkan belum mengatakan kalian, ya, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kalian akan betul-betul bersemangat, antusias, ambisi untuk menjadi pemimpin, untuk mendapatkan kekuasaan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Namun kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Kembali kepada hadis yang sebelumnya, karena kepemimpinan adalah amanah yang dipikulkan kepada seorang pemimpin. Kalau dia jalankan yang sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tetapi kalau dia sia-siakan, atau dia lalaikan, atau dia khianat terhadap kepemimpinan itu, maka akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Jadi hadis ini adalah sebagai peringatan, ya, kepada setiap orang beriman dari tamak dan rakus kepada kepemimpinan, kepada manasib, jabatan-jabatan. Karena ini ada sesuatu yang berbahaya bagi seorang, apalagi orang yang tidak mempunyai keahlian dalamnya. Kalau seorang yang ahli, silahkan jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau seorang yang tidak mempunyai keahlian, apalagi tidak amanah, maka ini akan menjadi sebagai penyesalan baginya di hari kiamat kelak. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang beratnya tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya, terhadap kepemimpinan, dan bahayanya orang yang menjadi pemimpin namun dia tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa ketamakan kepada kepemimpinan, ya, dan cintanya seseorang kepada kemuliaan atau kedudukan ini akan merusak agamanya, ya. Jadi semangat seorang untuk mendapatkan kepemimpinan dan keinginannya untuk mendapat kemuliaan, ya, dengan kepemimpinan itu, ini akan merusak agama seseorang, ya. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis yang dihasankan, dibaikkan sanadnya oleh ulama hadis atau sebagian dari ulama hadis. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin
bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Yang artinya tidaklah 2 ekor serigala, ya, 2 ekor serigala yang lapar, ya, lalu dilepas pada sekawanan kambing, ya, kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 ekor serigala ini terhadap sekawanan kambing ini tidak lebih rusak, ya, daripada kerakusan seseorang, ketamakan seseorang, ya, untuk mendapatkan harta dan kemuliaan, ya, terhadap agamanya. Jadi kerusakan 2 ekor serigala yang dilepaskan pada sekawanan kambing, kerusakan yang terjadi karena 2 ekor serigala lapar ini yang dilepas pada sekawanan kambing, kerusakan ini tidak lebih besar daripada kerusakan agama seseorang, ya, lantaran ketamakan dia terhadap harta dan kemuliaan. Jadi kalau seorang yang tamak minta dihormati, minta dimuliakan, ya, ini justru lebih merusak agamanya daripada 2 ekor serigala yang dilepas, 2 ekor serigala lapar yang dilepas pada sekawanan kambing. Ya. Oleh karena itu, di sini kita harus waspada. Ya, seorang apalagi yang punya agama, yang dia mempunyai akidah, mempunyai manhaj, ya, mempunyai din, jangan sampai dirusak oleh keinginan untuk mendapatkan jah dari manusia, kehormatan dari manusia. Ya, ini jauh lebih rusak, ya, dan jauh lebih merusak agamanya daripada 2 ekor serigala yang dilepas pada sekawanan kambing. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang di antara tanda-tanda kenabian. Karena Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang akan terjadi. Dan apa yang beliau sampaikan benar-benar telah terjadi. Ya, akan sampai terjadi peperangan, terjadi permusuhan gara-gara kepemimpinan. Ini telah diberitahukan oleh Nabi SAW. Innakum satahrisuna alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan antusias, akan bersemangat, akan tamak untuk menjadi pemimpin, ya, dan itu nanti di hari kiamat akan menjadi penyesalan bagi kamu sekalian. Dan apa yang disampaikan oleh Mustafa sallallahu alaihi wasallam, oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam benar terjadi, ya, pada umat ini. Dan demikian bab yang ke-82 dari bab yang ada pada kitab Riyadhus Shalihin selesai kita bahas, dan insyaallah pada pertemuan akan datang biidznillah taala kita memasuki bab yang ke-82, yaitu bab tentang al-hasus sultan wal qadi wa ghairihima min ulatil umur ala ittikhazi wazir as-salih. Anjuran kepada para pemimpin untuk mencari teman, pendamping, penasehat yang baik, dan peringatan kepada mereka jangan sampai mencari teman, penasehat, pembantu yang jelek. Ini berbahaya. Nah, ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Adapun yaitu pada bab yang ke-82. Maka bab 81 selesai. Hadis-hadisnya kita bahas pada hari ini dan insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pembahasan masalah hadis-hadis dalam bab ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Kita mengambil pelajaran dari apa yang kita dengar tentang bahayanya hawa nafsu kalau menguasai diri seorang, ya, khususnya dalam keinginan untuk mendapatkan kepemimpinan, keinginan untuk mendapatkan kehormatan, ya, ini akan merusak agamanya lebih daripada 2 ekor serigala yang lapar yang dilepas pada sekawanan kambing di satu tempat.
Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kadang-kadang kita ini kurang menyadari sifat yang ada pada diri kita, perangai yang ada pada diri kita, ya, syaitan yang menggoda kita sehingga kita menutup mata. Padahal kita tahu dalil, kita tahu ayatnya, kita tahu Qur'annya, tahu hadisnya. Tapi karena hawa nafsu menguasai diri seorang, maka itu semua terlalaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini peringatan dari Allah, peringatan dari Rasulnya SAW tentang bahayanya seorang yang ingin mendapatkan kehormatan, ya, atau mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan. Ini akan dapat merusak agamanya, merusak akidahnya, merusak akhlaknya, merusak moralnya karena ketamakan-ketamakan tersebut. Waliyadzubillah, kita mohon perlindungan pada Allah dari itu semuanya. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.